Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Wulandari, SEMSI, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Hartina Maria Dinareu, dan Bu Eni Purwanti. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan membahas bab 4 tentang database relasional. Dan pada slide pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada apa itu database. Database itu adalah seperangkat koordinasi beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data. Database ini juga menggabungkan catatan yang sebelumnya disimpan dalam beberapa file terpisah ke dalam beberapa kelompok umum untuk melayani berbagai pengguna dan aplikasi pengolahan data. Selanjutnya ada elemen dasar hierarki data. Ada tabel di mana database ini terdiri dari beberapa file, sedangkan file ini terdiri dari beberapa catatan, yang dimananya ini catatan ini terdiri dari beberapa file. Perbedaan sistem oriented file dan database. Ini ada dua, pendekatan file dan pendekatan database. Pendekatan file ini terdiri dari beberapa file induk yang terdiri dari beberapa catatan-catatan dari program atau kelompok yang sejenis. Sedangkan pendekatan database merupakan gabungan dari fakta-fakta yang sudah digabung, kemudian akan dikelola oleh sistem manajemen database yang baru agar dikelompokkan berdasarkan program-programnya. Menggunakan gudang data untuk bisnis intelijen, gudang data atau data warehouse ini adalah satu atau lebih database besar yang berisi data mendetail dan diringkas untuk beberapa tahun yang digunakan dalam analisis, bukan untuk pemrosesan transaksi. Menganalisis sejumlah besar data untuk pembuatan keputusan strategi ini juga sering disebut sebagai bisnis intelijen. Keunggulan database. Ini ada 6. Yang pertama, integrasi data. Yang dimaksud dengan integrasi data ini adalah salah satu dari manfaat database, itulah integrasi data. Seperti yang kita ketahui, jika terdapat duplikat data, maka mengganggu proses yang akan dilakukan. Integrasi data ini juga harus dilakukan dengan benar sehingga tidak salah mengambil keputusan. Yang kedua, pembagian data. Dari database ini memiliki keunggulan dari pembagian data. Mengapa? Karena database akan memudahkan perusahaan untuk mengkelompokkan data-data sesuai dengan kelompoknya atau jenisnya. Yang ketiga adalah meminimalkan kelebihan dan inkonsisten data. Ini tuh oleh karena sistem-sistem data biasanya disimpan hanya sekali, maka kelebihan data dari inkonsistennya dapat meminimaliskan. Yang keempat adalah independensi data. Ini bersifat yang memungkinkan perubahan struktur, berkas, dan tidak mempergantikan program dan sebaliknya. Yang kelima ada analisis lintas fungsional. Maksudnya seperti hubungan antara biaya penjualan dan kampanye promosi. Pentingnya agar data itu baik, dimaksud ini adalah data yang tidak benar pada database dapat mengarahkan kepada keputusan yang buruk, kebingungan, dan pengguna yang marah. Sistem database. Yang dimaksud dengan sistem database ini adalah sistem proses penyimpanan data yang biasanya disebut dengan database. Database ini merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat dan juga penyimpanan data. Selanjutnya ini ada sistem database. Ini memisahkan penyimpanan atas penggunaan data dari elemen data pendekatan database, memberikan dua tampilan data terpisah, yaitu ada tampilan logis atau logical view, dan kedua ada tampilan fisik atau physical view.
Yang dimaksud tampilan logis ini adalah bagaimana seseorang secara konseptual mengelola dan memahami hubungan antara item dan data. Sedangkan yang dimaksud dengan tampilan fisik ini mengacu pada bagaimana data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Selanjutnya adalah skema. Skema ini adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database. Di sini ada 3 level. Yang pertama adalah skema level konseptual, di mana tampilan organisasi yang luas akan menampilkan keseluruhan database. Yang kedua, skema level eksternal, maksudnya pengguna individu ini terhadap bagian-bagian dalam database, masing-masing mengacu pada subskema. Yang ketiga, skema level internal, maksudnya itu rendah database, menjelaskan bagaimana data disimpan dan diakses. Perkenalkan, nama saya Eni Perwanti, NIM 20111237798, akan melanjutkan presentasi. Di sini terdapat bahasa DBMS. Yang pertama adalah bahasa definisi data atau DDL, yang kedua bahasa manipulasi data atau DML, yang ketiga bahasa query data atau DQL, dan yang keempat adalah penulisan laporan. Terdapat kamus data. DBMS menyimpan kamus data yang inputnya termasuk elemen data baru atau yang terhapus serta mengubah nama elemen data, penjelasan atau penggunaannya. Output termasuk laporan untuk para program, desain, dan pengguna. Laporan-laporan ini digunakan dalam pendokumentasian sistem, desain, dan implementasi database, serta sebagai bagian dari jejak audit. Database relasional (DBMS) digolongkan berdasarkan model data, yaitu merupakan representasi abstrak konten-konten database. Modul data relasional mempresentasikan skema level konseptual dan eksternal sebagaimana data disimpan dalam tabel 2 dimensi. Tipe-tipe atribut. Yang pertama adalah kunci utama atau primary key, yaitu atribut database atau kombinasi atribut yang secara khusus mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Yang kedua adalah kunci asing atau foreign key, yaitu atribut dalam tabel yang juga kunci utama tabel lain. Digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Membuat desain database relasional untuk SNS atau INC. Yang pertama adalah menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam. Yang kedua, memvariasikan jumlah kolom. Yang ketiga, solusi yaitu seperangkat tabel. Terdapat persyaratan dasar database relasional. Yang pertama, setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Yang kedua, kunci utama tidak bisa nol. Yang ketiga, kunci asing jika bukan nol harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. Yang keempat, semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi berdasarkan kunci utama. Sistem database dan masa depan akuntansi. Yang pertama adalah sistem database memiliki potensi untuk mengganti pelaporan akuntansi secara eksternal. Di masa depan, perusahaan dapat membuat salinan database keuangan yang tersedia untuk pengguna eksternal laporan keuangan tradisional. Selanjutnya adalah keuangan dalam sistem database ini adalah kemampuannya dalam membuat query and hook untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.